Oke, khusus hari ini tidak ada SMS ya. Tidak ada SMS. Tapi sebelum balik lagi ke Pak Heri, saya mau salam-salam juga ini untuk Mbak Intan Margareta dan mamahnya yang sedang nonton acara ini. Selamat menyaksikan. Egois weh. Tapi maaf sekali saya nggak pengen ngobrol banyak, langsung dijawab pertanyaan Bu Endang itu. Jadi gini, tadi Bu Endang kan di pasar dan hampir sama semuanya. Jadi Bu Endang harus tadi yang ketiga tadi, yang ilmunya ketiga memiliki nilai beda. Jadi contoh mungkin bedanya mungkin dari desainnya, ya kan. Kemudian kita pilih mungkin yang lebih modis gitu ya. Atau mungkin juga bisa saja dengan warna-warna yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kalau sama nanti paling enggak berarti pelayanannya yang berbeda pokoknya. Oh iya. Pokoknya ada aja. Ada sesuatu pokoknya, yang berbeda. Nanti Bu Endang kalau pengen lebih detail lagi datang aja ke seminaran. Bu Endang kalau pengen Soekarjo toh tanggal 29 hari Jumat jam setengah 2 langsung aja langsung daftar on the spot atau langsung SMS ke nomor yang sudah saya katakan tadi. Buat teman-teman yang ingin telepon sementara kita tahan dulu karena kita masih akan bahas lagi. Mah aku mulai dokter akan ngobrol karo bisnisan. Pak Heri tentang properti nih. Nah, tadi kan kaya raya dengan beternak properti dan bisnis bisa dibilang oke udah jalan. Sekarang tentang properti. Nah, ini jadinya kalau kita pingin kaya, itu kan kita harus buka bisnis, ya. Kalau pingin lebih kaya lagi, kaya raya. Berarti ini apa namanya kita kembangin bisnisnya, banyakin cabangnya, ya kan. Nah, caranya buat cabangnya banyak gimana? Nah, ini butuh modal, betul kan? Betul. Nah, kalau butuh modal itu ini jangan sampai salah nih, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia, kalau butuh modal atau butuh duit itu gadai, ya enggak? Gade rumah, gade mobil, ya kan? Kok aset yang udah di rumah, yang ditinggalin, sertifikatnya dibawa ke bank. Nah ini salah, nggak boleh. Udah terjadi. Udah terjadi, jangan. Jadi nanti ikut seminar, kalau kita butuh modal atau kita butuh duit, beli aset atau beli properti. Nah duitnya dari mana? Tenang, nanti di seminar nanti akan diajari. Ternyata beli properti itu nggak mesti pakai duit. Tetapi malah dapat duit. Nah, kok bisa toh? Ini kan. Ini membuat kadang-kadang kita takut kalau beli properti harus ngumpulin duit dulu. Pasti. Lah kalau karyawan kapan ngumpulin duitnya kan gitu. Jangan gitu loh. Ternyata kita nanti datang di seminar aja nih ya, Mas Londo, Mas Sopet dan Mbak Monik dan juga teman di rumah. Kita ternyata Mas Sopet, Mas Cepi. Orang apa boleh guruku ini guruku sama yang beli properti itu bisa nggak pakai duit malah dapat duit. Saya contohkan kayak gini. Mas Sopet. Saya beli ruko di Bekasi. Harganya 800 juta. Oke, ya. 800 Tapi kira-kira saya punya duit nggak 800 juta nih, Mas Londo? Enggak ya, waduh ya jujur banget ya. Jadi gini, ternyata dari 800 juta ini saya bisa kerjasama dengan bank. Bank itu untuk mencairkan dana untuk membayar aset saya atau ruko saya. Dan ternyata bisa, ya kan? Dan bisa harga 800 juta, bank mencairkan dana untuk saya membayar ruko ini 1 miliar. Citurah, rongatur. Berarti saya mengeluarkan pakai duit sendiri gak? Enggak. Dibayarin bank. Mas, masih dapat duit apa enggak? Masih. Ada selisih enggak? Berapa? 200 juta. Nah itu yang disebut dengan beli ruko atau beli properti, beli rumah, beli kontrakan, kos-kosan, nggak pakai duit malah dapat duit. Lah yang 200 juta tadi itu bisa digunakan untuk modal ngembangin usaha kita. Kok banknya so mencairkan uang senilai 1 miliar itu caranya ya? Nah, ini harusnya besok. Oh penasaran nih? Harusnya besok ini, tapi nggak apa-apa tak sebutin. Jadi gini. Bank itu ada yang namanya agunan dan jaminan. Kalau agunan, ya saya ingatkan lagi pemirsa di rumah, kalau kita beli aset itu beda dengan gade. Kalau gade berarti kita dapat duit, tapi barang kita ditinggal cuma satu doang, ya kan? Dan itu berbahaya kalau naudzubillah min dzalik ya, kalau kita nggak bisa membayar, berarti hilang kan? Ini jangan sampai, ini untuk anak istri. Nah kalau kita mau butuh modal itu beli, kalau beli berarti kita nambah aset apa enggak? Nambah dong, saya rumahnya masih tetap, saya nambah beli ruko. Sekarang pertanyaan saya, yang jadi agunan, saya beli ruko nih, saya punya rumah. Yang jadi agunannya tuh rumah kita atau apa? Rukonya. Nah ini yang benar itu adalah rukonya. Nah ruko. Kalau ada apa-apa, yang diambil rumah kita atau rukonya? Nah, ada risikonya enggak? Enggak. Wong saat beli sudah untung, ya kan? Kemudian ingat belinya tempat yang sunrise. Sunrise itu ngapain? Berkembang, ya kan?
Karena apa? Itu yang berkembang itu contoh di tempat sentral bisnis atau itu menjadi sentral pemerintahan. Saat beli masih murah, ternyata properti itu tiap tahun naik. Tapi kalau yang Sunrise naiknya itu enggak 10%, 20%, bisa ratusan persen. Saya beli 800 juta tahun 2010, ternyata di situ dibangun mall. Kemudian dibangun pintu tol. Naik nggak kira-kira? Naik. Sekarang sudah menjadi 3 miliar. Nah, untung apa enggak? Untung apa enggak? Untung Pak, ini kalau saya daftarnya di sini 150 ya Pak ya? Dua orang. Boleh, dua orang. Yuk daftar aja yuk. Iya. Cuma ya. Anu ya didawake ditambahin ngono pi. Oh, didawake aja ya, ditambahin ya. Sama ini tadi pertanyaannya Mbak Monik. Kok bisa bank itu kok mencairkan lebih 1 miliar, sedangkan harganya 800 juta. Ini yang disebut dengan, tadi kan agunan ya, agunan kan rupuknya. Ini yang mempengaruhi selain agunannya adalah jaminan. Jaminan itu apa? Jaminan adalah kemampuan bayar dari orang yang mau kredit. Kayak saya, Mbak Monik, Mas Londo, dan Mas Cepi. Atau pemirsa di rumah. Ya. Apa itu? Yaitu kalau contoh Mas Cepi pegawai negeri, berarti SK-nya yang jadi jaminan. Betul? Kalau kita punya usaha, berarti jaminannya adalah bisnis kita. Ya kan? Dan nggak usah khawatir, bisnis kita ini meskipun kecil, ya kan? Ternyata ini bisa disiapkan jaminannya. Kemudian bisa dibangun, gitu ya. Kemudian bisa dihebatkan sehingga kemampuan bayar kita tinggi. Nah seperti apa lebih lengkap ya nanti datang di besok aja. Langsung. Ternyata saya 800 juta bisa kan 1 miliar. Betul. Lebih detail lagi silakan datang di seminar kita dari Kamis dan Jumat. Betul. Kamis di Yogyakarta di Hotel Horizon. Jumat di Hotel Aston. Di Hotel Aston, dan nanti kalau Anda mendaftarkan di Hotel Aston, pasti Anda akan bertemu dengan saya di sana. Dan daftarnya hari ini, khusus hari ini ada diskon sampai dengan 60%. Betul. Jadi silakan aja SMS ke nomor yang tadi disampaikan Mas Cepi. Betul, di 08788969100. 100. Oke ya. Dari obrolan ini bisa kita tarik satu kesimpulan pastinya seperti ini. Bila Anda ingin kaya raya, mulai dari sekarang mulailah untuk berpikiran untuk menjadi seorang pengusaha. Karena menjadi pengusaha akan buat Anda menjadi seorang yang kaya raya. Terima kasih Pak Heri Nugroho selaku Master Coach Indonesia. Semoga nanti sebenarnya lancar dan semuanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Amin. Saksikan terus program interaktif mengkritik dan tetap berbudaya secara Senin, Rabu, Jumat, Minggu, jam lurawan TA TV mantap. Sini Mendel, apa toh? Monggo Pak Heri nyanyi. Oh boleh ya. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selasa makna.